Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, welcome back. Bersama dengan gua di sini Ikan Reporter, dan hari ini kita akan masuk ke segmen Sherlock, sharing komik lokal. Baik teman-teman, jadi untuk reviewnya akan gue serahkan kepada reviewer kita Doni Priayi. Untuk Doni Priayi, silakan untuk mereview. Jadi komik lokal yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah H2O Reborn. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk penampakan covernya. Jadi seperti inilah dia covernya H2O Reborn. Keren banget ya cara gue nyebutnya. Dan teman-teman bisa lihat ini tuh dikeluarkan oleh Koloni Komik. Gua suka banget sama komik ini teman-teman, karena untuk pertama kalinya gua baca komik Indonesia yang menurut gua sangat worth it banget, baik dalam kualitas, gambar, dan penceritaannya teman-teman. Ini benar-benar bagus banget. Salah satu komik lokal karya Indonesia terbaik di abad ini yang pernah gua baca teman-teman. Dan untuk covernya sendiri dia itu ada kayak apa ya? Ada kayak reflektif kayak hot printnya kayak gitu. Jadi kalau kena cahaya kayak gitu dia kayak gini teman-teman. Wow, keren ya. Dan ini tuh ada di beberapa titik. Misalnya di tulisan Koloni, Kolam Komik, dan di tulisan Sweta Kartikanya seperti ini teman-teman. Dan ini bener-bener tebel abis. Jadi kayaknya ini komik omnibus pertama ya. Ada nggak sih komik omnibus keluaran Indonesia yang lain? Setahu gua nggak ada deh ya. Nah buat teman-teman yang tahu, ada nggak sih komik omnibus yang tebel kayak gini juga karya lokal atau karya Indonesia? Buat kalian yang tahu tulis di kolom komentar. Oke. Dan untuk di bagian sampingnya dia seperti ini ya, tulisannya itu H2O Reborn. Dan ini bener-bener bagus banget, kualitas punggung bukunya bener-bener mantap, keren banget. Kalau seandainya teman-teman jeja di koleksi teman-teman, wah ini keren banget sih. Bagian belakangnya kayak gini teman-teman, ada sinopsis singkat tentang isi komik ini, dan di sini ada robotnya si H2O-nya. Nah ini tuh untuk umur 13 tahun ke atas, dan di sini ada harganya ya teman-teman bisa lihat. Oke, langsung kita bahas dulu untuk komik yang sangat fenomenal di abad ini teman-teman. Pertama di sini kita mendapatkan ini. Jadi ini adalah bookmark ya. Wah, jarang-jarang sih komik Indonesia atau komik lokal ngasih bookmark kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian awalnya seperti ini. Ini gambarnya. Untuk kertasnya dia art paper. Dan walaupun dia tebal teman-teman nggak usah khawatir, karena dia tuh ngasih banyak space di bagian sini. Jadi kalau seandainya teman-teman buka kayak gini tuh, dia posisinya tetap lurus ya tuh. Jadi teman-teman nggak usah takut ya untuk membuka buku ini, karena kayaknya insya Allah aman sih ya. Untuk di bagian spine bukunya nggak bakal retak kayak gitu. Nah untuk di bagian depannya di sini kayak gini, kertasnya udah pakai book paper. Wis, keren banget sih. Dan di sini juga ada yang menarik, karena di sini eksekutif produsernya ada si Panji Pragiwaksono teman-teman. Nah untuk komik ini tuh dia tuh omnibus. Jadi dia itu berisi 3 volume yang terpisah sebenarnya, dijadikan satu komik. Makanya komiknya jadi tebal kayak gini teman-teman. Dan untuk komik omnibus sendiri, dia yang versi ini tuh ada tambahan beberapa halaman warna di bagian belakangnya kayak gini. Itu kayak drama atau kabaretnya kayak gitu. Dan ini tuh di bagian belakangnya ada cover warna yang pakai kertas art paper kayak gini. Jadi ini tuh cover yang digabung kayak gitu. Kalau seandainya teman-teman beli yang versi lamanya yang terpisah kayak gitu, jadi dia covernya nyambung kayak gini teman-teman kalau digabungin. Nah untuk di bagian belakangnya kayak gini, ini ada cerita tambahan. Nah ini tuh menariknya, cerita tambahannya ini tuh menurut gua melengkapi cerita yang sebelum-sebelumnya yang di awal kayak gini. Awalnya gua ngerasa komik ini tuh ceritanya tuh kurang di bagian si siapa sih namanya ceweknya, si Drew Pardini, ibu Drew ini kan. Kenapa kok tiba-tiba kayak gini gitu, tiba-tiba keinget mantan suami apa segala macam, kayaknya kurang di situ. Ternyata di bagian belakang komiknya ada ceritanya yang membuat komik ini tuh jadi
lengkap ceritanya teman-teman. Jadi melengkapi kayak gitu. Ini bener-bener gue suka banget sih. Dan di komik ini tuh gue sukanya ya, jarang-jarang komik Indonesia yang bisa menceritakan komik itu dengan sangat baik. Gaya penceritaannya, plot ceritanya ini dibuat dengan sangat rapi dan tersampaikan ke kita kayak gitu teman-teman. Untuk ceritanya sendiri sebenarnya gua nggak terlalu istimewa atau gimana ya, karena untuk jalan cerita yang seperti ini tuh udah banyak kayak gitu kan di film-film Hollywood atau segala macam. Untuk ukuran komik Indonesia mungkin ini hal yang baru ya, dan ini tuh bagus banget sih. Salah satu kelebihannya di sini adalah Sweta Kartika itu bisa menceritakan ceritanya itu dengan sangat rapi, alurnya rapi dan bisa dimengerti teman-teman. Itu salah satu yang keunggulan si Sweta Kartika gitu ya. Dan untuk ceritanya juga ini salah satu cerita komik Indonesia yang menurut gua untuk ceritanya itu bisa dibilang cukup berbobot, padat, berisi kayak gitu. Jarang-jarang komik Indonesia yang gua baca tuh kayak gitu teman-teman. Dan jarang juga komik Indonesia yang gua baca tuh yang apa ya, yang penceritaannya itu, kalau gua baca komik Indonesia itu kan kebanyakan mereka tuh susah untuk bercerita ya. Nah, untuk Sweta Kartika ini dia kelebihannya dia itu bisa bercerita dengan sangat baik. Dan untuk dialog-dialog yang ada di komiknya ini pun menurut gua Sweta Kartika itu kayaknya berusaha banget ya pakai kata-kata yang menurut gua cocok gitu teman-teman. Dan gue sukanya ya untuk di karakter-karakter komik di sini tuh mereka tuh sesuai gitu. Misalnya kayak si Rajit ini ya, dia kan agak-agak selengean gitu kan. Nah, untuk cara ngomongnya itu juga sesuai gitu sama karakternya. Drupardi itu kayak gimana cara ngomongnya. Jadi karakter komik ini tuh masing-masing karakternya itu punya ciri khas yang kuat kayak gitu. Dan untuk ikatan masing-masing karakternya itu ada teman-teman. Itu yang gua suka ya. Mulai dari sedikit naik itu gua suka ya. Pengembangan karakternya juga dibikin seperti itu teman-teman. Bertahap kayak gitu dengan rapi, dengan jelas. Itu salah satu keunggulan dari komik ini. Ini bener-bener gua suka banget ya. Untuk gambarnya sendiri, si Sweta Kartika ini gue udah baca ya beberapa komiknya yang warnanya apa-apa kemarin tuh namanya ya. Gue juga udah baca ya. Ternyata dia itu gambarnya tipe-tipenya seperti ini dan gue cukup suka teman-teman dengan gayanya. Jadi kayak ada ciri khasnya kayak gitu teman-teman. Dan untuk ceritanya juga gue cukup suka ya, karena dia ada sedikit bumbu-bumbu plot twist ceritanya. Dan ya tentu saja buat teman-teman yang suka genre action kayak gitu teman-teman, ini action package menurut gua ya, paket lengkap kayak gitulah. Di cerita dan action itu saling melengkapi dan menurut gua cukup pas gitu porsinya teman-teman. Cuma salah satu kekurangannya dari komik ini adalah gua kurang suka, mohon maaf ya, untuk di bagian actionnya gua nggak bisa menikmati ya di bagian actionnya, karena agak sedikit membingungkan buat gua pribadi. Jadi kayak ya kayak kurang aja gitu, kayak kurang rapi aja gitu dan agak membingungkan karena di sini tuh dia adegan actionnya tuh banyak kayak ledakan-ledakan, banyak kayak asap-asapnya. Jadi apa ya, kayak kurang bisa maksimal gitu karena nggak begitu kelihatan karena ada asap-asapnya kayak gitu kan. Jadi gerakan-gerakan pertarungan itu gua nggak bisa jelas melihat dengan jelas kayak gitu teman-teman, dan kayak ngelompat kayak gitu. Intinya gue kurang bisa menikmati aja sih untuk di bagian adegan-adegan pertarungannya. Dan untuk tipe apa segala macam itu kayaknya kalau gue lihat sih, gue baca nggak ada tipe sih ya. Kalau setahu gue mungkin ada yang miss juga sih, tapi kayaknya nggak ada tipe sih pas gue baca ya. Nah, untuk di bagian endingnya sendiri teman-teman bisa lihat ya, ini tuh bagian tambahannya. Itu ada kayak sinopsis singkat, bagaimana cara dia bikin komik ini, proyek ini gitu ya. Terus ada karakter-karakternya seperti apa diceritakan di sini. Ini adalah pace awal dari robotnya, dan dia juga menyisipkan unsur-unsur wayang dan unsur-unsur Indonesia di komik ini teman-teman. Itu adalah salah satu yang gua apresiasi dari si Sweta Kartika ini teman-teman tuh. Nah, ini adalah sketsanya, wis bener-bener paket komplit sih. Ini menurut gua salah satu komik lokal terbaik sih. Kalau kalian nggak beli rugi malah, karena jarang-jarang ada komik se-masterpiece ini buatan Indonesia. Dan ini kalau seandainya kalian jejerin sama komik-komik dari Viz Media yang tebal-tebal, yang premium kayak gitu teman-teman, ini orang nggak bakal tahu ini tuh komik luar teman-teman. Ini bener-bener luar biasa sih. Untuk tebelnya kalau gua nggak salah sih sekitar 800-an halaman gitu ya.
Kayaknya sih. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini gua beli di mana? Ini seperti biasa gua dapetin di Dojo Buku. Nah, buat teman-teman yang pengen beli, gua sertakan juga link pembelian di deskripsi. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini komik H2O Reborn buatan Sweta Kartika. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.